Selamat malam, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Masih bersama wartawan, jurnalis senior kita, Bung Roni Pangemanan. Selamat malam. Kita capek sekali nih. Ya, Lebaran ya, mungkin ya. Kalau mau bicara capek, Om Boy lebih capek. Iya kan, jet lag tuh Mas. Biasa, habis berkelana ke Amerika. Iya betul. Lihat sedikit lah suasana di sana ya kan. Ternyata memang industri olahraga di luar memang luar biasa. Nah, tamu kita Bung Ropan. Ini juga nih, lama sekali kita undang-undang nggak sempat. Sibuk dia. Sibuk sekali. Entah di luar negeri, entah di luar kota, ya kan. Mas Indrianto Nugroho. Ya. Selamat malam Mas. Selamat malam. Apa kabar? Boy. Ya. Ropan. Ini Mas, masih ingat ya siapa ini? Saya ingat, kita di Tafaron pernah waktu itu kita Tafaron sama Pak Rahim, Pak Nirwan kan. Pak Rahim, beliau. Itu nggak diajak, Tafaron gitu. Dia masih sibuk di Antv waktu itu. Nggak bisa keluar kemana-mana kan. Saya nonton Tafaron langsung. Iya. Bagaimana Tafaron ini kan, Bung? Wih, sedap ya. Di atas enak. Jadi buat pemirsa Sportcast, Mas Indrianto ini adalah striker nasional yang dulu pernah berguru belajar di Italia bersama dengan Primavera itu. Bersama dengan Primavera. Dan sejak usia berapa waktu itu ya Mas ya? Ya 16 tahun. 15 jarang 16. Karena kan masih satu SMA. Iya. Jadi satu SMA itu namanya SMA masih jiwa mudanya kan masih. Tapi kita harus benar-benar pengen mencapai cita-cita. Punya cita-cita 16 yang tahun sudah ada di Italia yang waktu itu memang menjadi sorotan sepak bola yang luar biasa Serie A pada waktu itu. Karena ya kita lihat bagaimana pemain-pemain Eropa ya terutama di Italia waktu itu kan lagi boomingnya. Betul. Italia ya semuanya kayak Ruud Gullit ada di situ. Iya. Van Basten semua. Usia 15-16. Ya. Ini satu gerbong sama Kurniawan. Iya, betul ya. Oh banyak sekali lah kalau kita ngomong. Nah ini cocok sekali nih Bung Ropan, kita bicara tentang U17 yang kemarin baru berkompetisi di Asia. Kita lolos perempat final ya. Tapi kita berhenti di perempat final karena kalah dari Korea Utara dengan skor yang cukup telak 6-0. Tapi tidak apa-apa. Itu sesuatu yang wajar sekali dalam suatu pertandingan. Yang penting tiket Piala Dunia dapat. Aman. Iya kan? Itu. Nah, Bung Ropan, secara overall ya, kalau kita melihat, Anda mengamati pertandingan di grup C, ya kan, 3 pertandingan kita mencapai hasil sempurna. Iya. Ya kan, maksimal nilai yang kita peroleh. Iya. Nah, setelah itu kita kalah dari Korea Utara. Anda melihat bagaimana perkembangan atau melihat bagaimana penampilan dari U17 kita ini? Kalau kita bicara performa, tidak ada yang menduga sama sekali kalau kita bisa menang 3 kali di grup. Karena di sana kan ada Korea. Apalagi pertandingan pertama kan selalu sulit. Ya, menghadapi Korea. Betul. Pertandingan pertama itu yang saya bilang sulit. Dan akhirnya walaupun kita dalam tekanan yang luar biasa dari Korea, dan kita bisa memenangkan pertandingan. Itu kan ketika awal mereka termotivasi. Kemenangan lawan Korea itu. Sebelum kita bisa menang melawan Jerman dan lawan Afghanistan. Sehingga kita bisa menyapu bersih 3 pertandingan. Pasti banyak yang kaget. Kita menjadi juara grup. Jarang-jarang, Om Boy, bahwa kita ada satu grup dengan Korea. Tiba-tiba kita di atas Korea. Betul. Kalau satu grup. Tapi ini kita di atas Korea. Jadi ya kita perlu bersyukur, bangga dengan pencapaian mereka, terlepas kita anti klimaks bermain di perempat final. Tapi kita yang penting golnya kita dapat Piala Dunia. Itu kan kalau kita sudah lolos 8 besar, jatah Asia kan 8. 9 sama tuan rumah Qatar untuk bulan November yang akan datang. Dan itu yang kita dapat. Ya. Tapi ya memang kita harus bisa mengambil hikmah, belajar banyak tentunya. Pelajaran yang berharga ketika kita kalah lawan Korut. Nah itu akan menjadi pemikiran dari Kosnova, dari federasi, itu bisa melihat ke depan yang kita lihat kan. Ini sudah lewat ke depan. Yang penting hasil di penyisian itu tidak memalukan buat kita. Dan kita tampil luar biasa. Itu yang kita perlu apresiasi terhadap perjuangan anak-anak. Gitu. Ya. Mas Indrianto melihatnya seperti apa? Karena 3 pertandingan ini kita anak-anak tampil bagus ya. Anda sendiri pernah melatih U17 kan di Piala Dunia. Pernah menjadi asistennya 2023 masalah. 2023. Ya secara perjalanan menurut saya tadi sudah disampaikan Bung Ropan bahwa pertandingan pertama adalah kunci. Ya kunci, dan kita sebenarnya ditekan habis-habisan sama Korea Selatan. Tapi Korea Utara. Korea Selatan. Grup yang pertama ya.
Korea Selatan menggempur sampai ya menurut kita 7 hari 7 malam lah. Tapi ada faktor keberuntungan kan. Oke. Ya terlepas dari itu juga. Tapi secara permainan ya masih jauh sih sebenarnya pertandingan pertama. Kedua, kita melihat lawan Yaman sudah mulai ada sedikit peningkatan, perbaikan dari Coach Nova dan staff. Dan di pertandingan ketiga ternyata balik lagi. Karena kan rotasi. Karena kita sudah berpikir udah 2 kali menang dan udah pasti lolos. Udah pasti juara grup juga kan? Juara grup juga Bung Ropan, jadi ya mungkin agak sedikit wajar ya. Wajar. Semua pelatih melakukan itu wajar. Pasti. Karena kita melihat bahwa pertandingan 8 besarnya nextnya pasti akan lebih berat dan kita harus mengistirahatkan beberapa pemain yang menjadi kunci kita. Dan lawan Korut, ternyata mungkin Korut sudah bisa melihat cara bermain kita. Makanya kemarin kan habis-habisan. Di babak pertama militansinya Korea Utara luar biasa. Kita di press habis selesai. Karena kita nggak punya alternatif untuk kontras strateginya Korut. Gitu. Dan Korut ternyata memiliki kontras strateginya yang kita punya. Makanya kan kemarin babak pertama udah berapa kali shot on goal buat Korea Utara dan akhirnya mereka bisa 2 gol kan di babak pertama 2 gol ya. Nah itu yang membuat pemain kita sudah mulai down. Dan ada faktor lain juga ya menurut saya. Faktor kejenuhan juga mungkin ada. Kan ya pasti dong. Karena anak usia 15-16 ini kan masih masa-masa transisi juga. Terus sosmed mereka dibatasi. Sebenarnya boleh dibatasi kan gitu. Tapi ya emang untuk tujuannya apa? Tujuannya untuk kemajuan kalian gitu. Bukan untuk ya sok-sokan, show off semua gitu. Tapi ya itu salah satunya. Terus yang kedua mungkin secara mentality mereka sudah down duluan ya. Ya bisa jadi karena Korea Utara mungkin melihat tinggi badan, postur badan dengan cara main seperti itu kan kita nggak ini juga ya. Kita pernah ngalamin bagaimana kita di usia 16 Praolimpiade 94 itu. Lawan Korea Selatan kan kita di sini kan. Kita kalah 2-1 di sini, kalah 1-0 di sana. Dan Korea Selatan ya termasuk masih ada kiper-kiper ya siapa ya lupa saya itu waktu itu. Tapi ini pengalaman yang luar biasa bagi kita. Dan ternyata Korea lawan kita kemarin dengan anak didik kita bisa 1-0 itu kan sangat luar biasa menurut saya. Tinggal ya itu harus ada perbaikan-perbaikan yang harus sama Coach Nova nanti dan kita bisa melihat apa yang harus kita perbaiki ketika hasil melawan Korea Utara ya Bung Ropan ya. Nah apa yang poin-poin apa yang Anda lihat bahwa ini perlu dibenahi secepat mungkin, kita punya waktu tinggal 7 bulan. Kalau meneruskan apa yang dikatakan Indrianto, saya pikir memang ini faktor mental kita ketika kita dalam 19 menit kena dengan 2 gol. Betul. Anak-anak sudah nggak bisa main. Itu sulit. Dan mereka bisa dapat dan pressing itu. Bagaimana pressing yang sangat tinggi dilakukan oleh Korea. Sepertinya Korea Utara ini mereka melihat, belajar, sehingga mereka memilih untuk menjadi runner up. Betul. Ya, mereka kasih Tajikistan yang menjadi juara. Mereka memilih Indonesia. Agar mereka melihat agak sulit bagi mereka untuk ketemu Korea Selatan kan. Ya, sebagai juara grup. Sehingga itu terlihat sekali. Mereka sudah unggul 2-1 Indrianto. Sampai di menit terakhir injury time, kemudian Oman bisa membuat gol setelah mereka lihat keadaan itu, mereka bisa menjadi runner up untuk memilih Indonesia. Dan itu terjadi di detik terakhir, injury time, 2-2. Untuk membuat mereka ada di posisi kedua, Tajikistan yang naik ke atas. Dan mereka pemilihan mereka lah tepat untuk bisa, mereka tahu mungkin bisa belajar bagaimana bisa menekan Indonesia. Dan mereka bisa mendapatkan itu boy. Jadi faktor mental, fisik mempengaruhi juga. Dan Korea sangat bagus, fisik mereka tahu ya, militer. Yang luar biasa. Luar biasa bagaimana mental mereka bagus, kecepatan mereka, determinasi yang itu sudah ngambil determinasi itu. Dari awal kick off sudah kelihatan mereka gempur habis-habisan, menekan, nggak memberikan ruang kepada pemain-pemain kita. Kita nggak berkembang dengan baik, gelandang kita tidak berfungsi sama sekali. Walaupun kita punya Evandra di sana, punya Fabio di sana, Nasril, ya bisa bermain di sana. Alberto. Iya, nggak bisa bikin apa-apa. Jadi kita dari situ banyak belajar memang, bisa melihat pelajaran penting yang harus dapat untuk menghadapi ini ya. Piala Dunia nanti. Betul. Nah itu penting Piala Dunia. Jadi kecolongan di menit ke-6 kalau tidak salah. Itu buat pemain ya, Anda pernah merasakan itu. Kebobolan di menit awal dalam pressing yang begitu ketat. Sebagai pemain muda ya pada waktu itu. Apa yang dirasakan? Kayak lolos aja udah. Pasti udahlah kalah gitu. Masa? Padahal
Yang di sepak bola itu menit-menit awal ya, mungkin Bung Ropan, Mas Boy, bahwa di menit awal babak pertama, menit awal babak kedua, menit akhir di babak kedua itu sama babak kedua akhir itu masa-masa krusial. Makanya di 6 menit pertama kalau kita bisa tekan terus. Iya. Atau lawan yang bisa neken kita, ternyata kemarin kan seperti itu lawan Korut. Kita neken ternyata diteken balik, kita nggak bisa lepas dari tekanan. Korea Utara bisa bikin gol, udah mulai down. Karena kita udah nggak ada yang bisa dilakukan lagi. Ya. Saya ke sana salah, ke sini salah, mau passing bawah salah, passing atas lebih salah. Nah ini yang membuat pemain-pemain mentality pemainnya udah langsung down. Dan akhirnya apa? Bola yang harusnya benar jadi salah. Yang salah jadi, iya kan gitu. Ya kita pernah ngalamin bagaimana di usia-usia itu, bagaimana kita, ya itu tadi kontrol pertama menentukan permainan kita mau maju atau tidak. Ya. Itu kontrol pertama terutama. Passing, bagaimana kita lihat situasi, keputusan. Keputusannya mau passing apa mau long pass. Kalau udah passingnya salah, kesananya pasti akan salah. Kemarin juga seperti itu kan. Iya. Kontrol pertama sudah salah, bikin kesalahan, di counter, bikin gol, down udah. Itu yang kita tahu pemain-pemain muda kita gitu. Apalagi sama seperti kita juga kan kemarin. Di usia 17 kemarin kita uji coba di Frankfurt, uji coba di Dortmund semuanya. Ya itu tadi, menit-menit awal pasti kita udah kasih tahu jangan bikin salah di menit awal. Kenapa kamu bikin salah? Akhirnya bikin gol, kecolongan seperti itu. Akhirnya belajar. Ternyata di kesempatan kita benar-benar di Piala Dunia di Surabaya kemarin lawan Panama pertama, kita bisa unggul duluan. Karena kita bisa nyuri kesempatan itu gitu loh. Bung. Jadi paling nggak kalau emang kita bisa nyuri 1 gol, ya kita lebih tenang dan akhirnya main. Tapi namanya pemain tadi sudah dibilang fisik, itu pasti menurun. Dimanapun lah. Ya di negara manapun tapi ya tinggal bagaimana efektivitas di lapangan dan kreativitas pemain di lapangan. Di Piala Dunia nanti kita kan menghadapi tim-tim yang lebih berat daripada Korea Utara. Oh iya pasti. Dengan fisik yang lebih besar mungkin, lebih solid mungkin. Ya kita tahu ada Jerman di situ, Amerika Latin, gimana Bung Ropan? Tapi jawabannya setelah berikut ini. Kita break dulu, kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.